Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariandi dengan NIM 221061131049. Perkenalkan, nama saya Sergio Firdaus Saragi dengan NIM 23106111210125. Perkenalkan, nama saya Arya Tagerhan dengan NIM 23106111210118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Rahmawati dengan NIM 23106111220114 dari kelompok 18A. Konservasi orangutan di Kalimantan. Orangutan Kalimantan dengan nama ilmiah Pongo pygmaeus merupakan salah satu primata yang paling ikonik dan terancam punah di dunia. Spesies ini hanya ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sumatera, dengan habitat utama di hutan hujan tropis. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, populasi orangutan mengalami penurunan drastis akibat berbagai ancaman, termasuk deforestasi, perburuan, dan perdagangan ilegal. Oleh karena itu, konservasi orangutan di Kalimantan menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup mereka dan ekosistem yang lebih luas. Habitat dan distribusi orangutan Kalimantan dapat ditemukan di berbagai tipe habitat, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Mereka biasanya tinggal di pepohonan lebat dan membuat sarang dari dedaunan. Habitat alami orangutan sebagian besar terletak di luar kawasan konservasi resmi, yang membuat mereka rentan terhadap kerusakan habitat. Status konservasi orangutan Kalimantan telah dinyatakan sebagai spesies terancam punah oleh IUCN sejak tahun 1994. Populasi mereka diperkirakan telah berkurang hingga 80% dalam 50 tahun terakhir akibat kerusakan habitat yang masif akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan penebangan hutan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi spesies ini, namun implementasinya masih menjadi tantangan. Berikut adalah ancaman-ancaman terhadap orangutan. Yang pertama, deforestasi. Salah satu ancaman terbesar bagi orangutan adalah hilangnya habitat akibat penebangan hutan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Deforestasi yang cepat mengurangi area hutan yang tersedia bagi orangutan untuk hidup dan berkembang biak. Yang kedua, perburuan dan perdagangan ilegal. Orangutan sering menjadi korban perburuan ilegal untuk perdagangan satwa liar. Praktik ini tidak hanya mengancam populasi mereka, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, konflik manusia dengan orangutan. Dengan semakin menyusutnya habitat, orangutan seringkali berhadapan dengan manusia, yang dapat menyebabkan konflik. Pengelolaan yang tepat diperlukan untuk mengurangi interaksi negatif ini. Yang keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim juga berdampak pada habitat orangutan, menyebabkan perubahan pada pola cuaca dan ketersediaan makanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang upaya konservasi, program rehabilitasi, dan pelepasliaran dari satwa orangutan. Yang pertama yaitu upaya konservasi. Berbagai organisasi dan lembaga pemerintah telah melakukan upaya konservasi untuk melindungi orangutan di Kalimantan. Salah satu lembaga yang berperan aktif adalah Borneo Orangutan Survival Foundation atau disingkat dengan BOSF,
yang didirikan pada tahun 1991 untuk menyelamatkan dan merehabilitasi orang utan yang terancam punah. Yang kedua ada program rehabilitasi. Program rehabilitasi merupakan langkah penting dalam konservasi orang utan. Individu yang diselamatkan dari situasi berbahaya atau ilegal akan dirawat dan dilatih agar dapat kembali ke alam liar. Pusat rehabilitasi seperti Samboja, Lestari di Kalimantan Timur menjadi tempat bagi ratusan orang utan untuk mendapatkan perawatan sebelum dilepas liarkan. Yang selanjutnya ada pelepas liaran. Setelah melalui proses rehabilitasi, orang utan akan dilepas liarkan ke kawasan hutan yang aman dan layak. Pelepasan liaran pertamanya setelah 1 dekade terakhir dilakukan oleh BOSF pada tahun 2012, menandakan kemajuan dalam upaya konservasi pada satwa orang utan. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam upaya konservasi orangutan. Program pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati serta memberikan alternatif sumber penghidupan yang berkelanjutan. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan konservasi cenderung lebih mendukung upaya pelestarian satwa liar. Lalu pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi orangutan adalah langkah krusial. Melalui program pendidikan, masyarakat dapat memahami peran orangutan dalam ekosistem dan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap keberadaan mereka. Lalu penegakan hukum yang tegas terhadap pemburuan ilegal dan perdagangan satwa liar sangat diperlukan untuk melindungi orangutan dari ancaman eksternal. Kerjasama antara lembaga penegak hukum dan organisasi konservasi dapat membantu memberantas praktik ilegal tersebut. Kolaborasi internasional. Isu konservasi orangutan tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia, tetapi juga memerlukan kolaborasi internasional. Kerjasama dengan negara lain dan organisasi global dapat memberikan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan upaya pelestarian. Harapan masa depan. Kelahiran individu baru di pusat rehabilitasi menunjukkan bahwa ada harapan untuk keberlangsungan hidup orangutan di alam liar. Misalnya, 2 individu orangutan lahir di Taman Nasional Betung Kerihun pada tahun 2024 menandakan bahwa habitat mereka masih mendukung kehidupan. Upaya konservasi yang berkelanjutan harus terus dilakukan agar generasi mendatang dapat menikmati keberadaan spesies ini. Peran hutan dalam kehidupan orangutan. Hujan tropis adalah rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk orangutan. Mereka bergantung pada pohon-pohon besar untuk tempat tinggal dan mencari makanan seperti buah-buahan dan dedaunan. Kehilangan hutan berarti kehilangan sumber makanan utama bagi mereka. Keanekaragaman hayati hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan dikenal sebagai salah satu spot keanekaragaman hayati dunia. Selain orangutan, banyak spesies langka lainnya juga hidup di sini seperti harimau Sumatera, gajah Borneo, dan berbagai jenis burung endemik. Konservasi orangutan juga berarti melindungi ekosistem tempat mereka hidup. Peran orangutan dalam ekosistem. Orangutan berperan sebagai
penyebar biji dalam ekosistem hutan hujan tropis. Dengan memakan buah-buahan dan mengeluarkannya melalui kotoran mereka, orang hutan membantu menyebarkan biji tanaman di area lain, mendukung pertumbuhan vegetasi baru. Dampak sosial ekonomi dari konservasi. Konservasi bukan hanya tentang melindungi satwa liar, ia juga memiliki dampak sosial ekonomi bagi masyarakat lokal. Dengan melestarikan hutan sebagai kawasan wisata alam, masyarakat dapat memperoleh pendapatan dari ekowisata sambil menjaga lingkungan mereka. Teknologi dalam konservasi. Penggunaan teknologi modern seperti drone untuk memantau hutan dan sistem informasi geografis atau GIS membantu dalam pengawasan habitat orang utan secara efektif. Teknologi ini memungkinkan para peneliti untuk mengumpulkan data akurat mengenai perubahan lingkungan. Tantangan implementasi kebijakan konservasi. Meskipun ada banyak kebijakan yang ditetapkan untuk melindungi orang utan, tantangan dalam implementasinya seringkali muncul akibat kurangnya sumber daya atau dukungan politik. Keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut diterapkan dengan efektif. Inisiatif global untuk melindungi orang utan. Berbagai inisiatif global telah dirancangkan untuk melindungi spesies terancam punah, termasuk orang utan. Program-program seperti REDD+ atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation bertujuan tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menjaga habitat alami bagi spesies-spesies ini. Pentingnya koridor ekologis. Koridor ekologis sangat penting bagi migrasi satwa liar, termasuk orang hutan antara area habitat terpisah akibat deforestasi. Dengan menciptakan jalur aman bagi pergerakan mereka, kita dapat membantu mempertahankan populasi sehat di alam liar. Peran pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan memainkan peranan penting dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya pelestarian satwa liar seperti orang hutan. Program pendidikan di sekolah-sekolah dapat membantu membentuk generasi mendatang yang lebih peduli terhadap lingkungan. Kesimpulan akhir, konservasi orang hutan di Kalimantan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan perlindungan habitat, rehabilitasi individu terancam punah, keterlibatan masyarakat lokal, serta dukungan internasional. Dengan upaya bersama dari semua pihak terkait, kita dapat memastikan bahwa orang hutan tetap ada di bumi ini untuk generasi mendatang sambil menjaga keanekaragaman hayati hutan hujan tropis Kalimantan agar tetap utuh.